Di sebuah rumah kecil di Tunisia, tinggal seorang pria yang hidupnya jauh dari sorotan media. Ia bukan tentara, bukan politikus, ia hanyalah seorang insinyur penerbangan, yang kelak menjadi ancaman bagi sistem pertahanan udara paling canggih di dunia. Namanya Mohamed Zouari. Zouari lahir di kota Sfax, Tunisia, tahun 1967. Sejak muda, ia sudah tertarik pada dunia aeronautika dan teknik penerbangan. Ia menempuh studi di Universitas Sfax dan sempat bergabung dengan organisasi Islam Ennahda, kelompok yang saat itu dilarang keras oleh rezim penguasa. Karena aktivitas politiknya, Zouari terpaksa melarikan diri dari tanah kelahirannya pada awal 1990-an. Ia pergi ke Sudan, lalu berpindah ke Suriah, hingga akhirnya menetap di Gaza, wilayah yang oleh banyak orang dianggap tak punya masa depan. Namun di Gaza, ia justru menemukan tujuan hidup yang baru. Zouari bergabung secara diam-diam dengan sayap militer Hamas, Brigade Izzuddin Al-Qassam. Ia bukan sekadar pengamat atau penasihat, ia langsung terlibat dalam eksperimen dan pengembangan teknologi drone bersama para teknisi lokal, dengan peralatan seadanya dan sumber daya yang terbatas. Beberapa tahun kemudian, ia sempat kembali ke Tunisia saat situasi politik mulai mereda. Namun keterlibatannya dalam proyek militer di Palestina tetap ia simpan rapat-rapat. Selama bertahun-tahun, namanya nyaris tak pernah muncul di media. Tapi jejak tangannya terlihat jelas di langit Gaza. Ini adalah ilustrasi Ababil 1, memiliki kamera depan dan sayap lurus di kedua sisi badan. Drone ini diuji coba dalam konflik besar tahun 2014, berfungsi sebagai alat pengintai dan sekaligus simbol, bahwa Gaza tak lagi buta terhadap langit. Pembuatan drone ini tak melibatkan pabrik besar atau laboratorium canggih, semuanya dibangun dari barang-barang yang tersedia di sekitar, komponen elektronik sederhana, motor dari drone mainan, dan kamera bekas yang disusun ulang dengan kecermatan tinggi. Mereka merancang, menguji, dan memperbaiki dalam ruang sempit, kadang di bawah tanah, kadang di atap rumah. Ilmu pengetahuan di sini bukan sekadar teori di buku, tapi keterampilan bertahan hidup. Dan semua itu dilakukan di tengah bayang-bayang blokade total. Di langit Gaza yang terkepung dan berasap, muncul drone-drone kecil, terbang rendah, pelan, dan nyaris tak terdeteksi. Mereka bukan buatan pabrik besar, tapi hasil rakitan tangan di lorong-lorong bawah tanah, lahir dari keterdesakan dan tekad untuk bertahan hidup. Gaza selama ini dikenal sebagai wilayah yang tertutup. Tak ada bandara, tak ada angkatan udara. Tapi justru dari keterbatasan itulah muncul pertanyaan besar. Bagaimana mungkin wilayah kecil yang dikepung bisa menembus sistem pertahanan udara tercanggih di dunia? Titik baliknya terjadi pada tahun 2023. Saat operasi Banjir Al-Aqsa dimulai, dunia menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ratusan drone Palestina dilepaskan serentak ke wilayah Israel, bukan drone militer canggih buatan negara besar, tapi unit-unit kecil, drone pertanian, drone komersial, yang telah dimodifikasi untuk membawa bom atau granat rakitan. Harga per unitnya hanya sekitar $6.500, tapi dampaknya merusak infrastruktur bernilai jutaan. Drone-drone itu menyerang tiang listrik, pos pengawas, hingga mengganggu sistem Iron Dome, senjata kebanggaan Israel senilai ratusan juta dolar. Ini bukan lagi soal teknologi tinggi, ini soal kecerdikan strategi. Serangan itu bukan hanya menimbulkan kerusakan fisik, tapi juga mengguncang secara psikologis. Dunia militer mulai sadar. Perang masa depan tak selalu ditentukan oleh siapa yang punya jet tempur tercanggih, tapi oleh siapa yang bisa membaca celah dengan paling cerdas. Israel pun merespons, mereka mengerahkan sistem radar baru, laser, dan senjata anti-drone dari perusahaan seperti Elbit, Rafael, dan IAI. Tapi di sisi lain, mereka juga menggunakan drone murah DJI untuk menjatuhkan granat dan memata-matai warga Gaza. Sebuah ironi, bahwa kedua belah pihak kini sama-sama mengandalkan teknologi komersial. Nama Zouari tetap hidup bukan hanya karena teknologi yang ia wariskan, tapi karena gagasan besar yang ia tinggalkan, bahwa kreativitas bisa tumbuh di tengah tekanan, dan bahwa pengetahuan, meski disebar secara diam-diam, bisa menjadi senjata yang jauh lebih dahsyat daripada peluru.
Tahun 2016, Zouari dibunuh di kampung halamannya di Tunisia. Ia ditembak mati dalam sebuah operasi rahasia yang diduga kuat dilakukan oleh agen asing. Tapi warisannya tak ikut terkubur. Ia tetap hidup di setiap drone yang masih melayang di atas langit Gaza. Dan hingga hari ini, satu hal tak berubah. Gaza belum kalah. Selama masih ada tangan-tangan yang mau belajar dan berjuang, Gaza tak akan pernah benar-benar kalah. Karena kemenangan bukan selalu soal merebut tanah, tapi soal mempertahankan martabat, dan Zouari telah membuktikan. Bahkan di tengah keterbatasan total, seseorang masih bisa menciptakan teknologi yang mengguncang dunia. Yang paling luar biasa dari semua ini, semua itu terjadi di Palestina, tanah yang kerap dipinggirkan, tapi tak pernah benar-benar diam. Dunia mungkin memandang Gaza sebagai wilayah terkunci yang tak punya masa depan. Tapi di balik sekat-sekat beton itu, tumbuh semangat juang yang terus mencari jalan, dari lorong sempit, dari bengkel darurat, dari pikiran-pikiran seperti Zouari, Palestina menjawab tekanan dengan inovasi. Inilah alasan mengapa Palestina tak pernah benar-benar kalah. Karena selama ada orang-orang yang menjadikan ilmu sebagai alat perlawanan, selama masih ada kreativitas yang tak bisa diblokade, dan selama Gaza terus melahirkan harapan dari reruntuhan, perlawanan itu akan terus hidup. Sampai jumpa di Palawa Fax berikutnya.